bersyukur padamu. Hanya Kau saja yang layak untuk menerima segala puji, hormat, kemuliaan, sembah kami Tuhan. Kami telah berjalan. Kami bersyukur Tuhan kami sudah ada di tempat ini. Semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu. Tuhan, biarlah hari ini kami semua diberkati. Kami boleh bertumbuh dalam firman-Mu dan mengerti jalan-jalan-Mu. Dan dengan demikian hidup kami semakin hari semakin menyenangkan Kau. Kami sampai pada rencana-Mu. Bapa, terima kasih. Berapi kami semuanya, baik hambamu, baik kami mendengarkan. Karena Roh Kudus mau bekerja dengan kuatnya dalam hari terobosan hidup kami. Dan untuk itulah Kau memanggil kami untuk dapat Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hidup yang berubah hari lepas hari sampai kepada kehendak-Mu, sampai pada rencana-Mu, sampai pada kemuliaan-Mu menjadi terang dalam dunia yang gelap ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami supaya berkati. Kami percaya segala jahat setan iblis yang menipu firman tentang pengenalan akan Kristus dan dipatahkan kuasa-Mu. Tidak bisa menembus darah Yesus dalam sidang Tuhan ini. Nama Yesus kami semua disingkiri Tuhan. Pergilah Kau jauh-jauh dalam nama Yesus. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Firman Tuhan hari ini adalah mengenai mujizat daripada Pondok Daud. Ya. Bahasa Inggrisnya miracle medicine, bahasa Indonesianya mujizat Pondok Daud. Saudaraku, Pondok Daud dalam Alkitab Perjanjian Baru ada dituliskan dalam buku Kisah Rasul pasal 15. Mari kita bukalah Kisah Rasul pasal 15 mulai dari ayat 1. Bagaimana jadinya dikatakan Pondok Daud dipulihkan. Oke. Saya baca mulai dari ayat 1. Beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu disunat, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan bahwa Paulus dan Barnabas serta beberapa orang dari teman itu pergi kepada rasul-rasul, penentua-penentua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Saudaraku, mula-mula kekristenan dari Yerusalem pada waktu Tuhan Yesus di sana disalibkan dan orang-orang percaya, maka mulailah di sana orang-orang Yahudi menjadi orang Kristen. Datang aniaya, mereka bergerak keluar dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah 13 menerangkan mereka sampai, saudaraku, kisah 11 mereka sampai ke Antioquia. Lalu di situ kemudian Saulus dan Barnabas mengajari mereka sehingga mereka untuk pertama kali disebut orang Kristen. Lalu datanglah orang-orang Yahudi yang sudah Kristen berkata, kalau kalian orang-orang non-Yahudi mau betul-betul selamat, maka kalian harus seperti kami, yaitu ikut hukum-hukum adat istiadat orang Yahudi dan harus disunat. Itulah kami orang Yahudi, kalian pun mesti begitu. Paulus dan Barnabas tidak setuju, karena kita selamat oleh karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Katakan amin. Jadi karena tidak setuju, mereka memutuskan untuk minta bagaimana penyelesaiannya kepada rasul-rasul di Yerusalem. Saudaraku, di gambaran daripada yang pertama, kalau ada yang tidak setuju, tidak perlu berperang, tidak perlu bertengkar, bisa dibicarakan dengan aman, dengan damai, dengan hikmat Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus. Setan akan berusaha memecah, tetapi inilah jalannya. Tidak bisa sendiri saja memutuskannya. Ada beberapa rasul-rasul yang masih hidup waktu itu. Saudaraku, ditambah Barnabas dan Saulus, mereka pergi ke Yerusalem. Kalau saudara baca terus, mereka kemudian berkata, memanglah, saya bacakanlah saudaraku, ya, ayat 9,
Ayat 8, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Jadi orang-orang di Antiok bukan saja selamat, diampuni dosa, tapi juga penuh Roh Kudus. Dan dia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu satu hukum yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan memperoleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi dikatakannya, kita aja orang Yahudi nggak bisa memenuhi hukum Taurat. Kenapa kita paksa mereka pun melakukan hukum Taurat? Karena kita tahu kalau diselamatkan itu dengan iman diselamatkan. Lalu kemudian mereka putuskan saudaraku, bahwasanya orang-orang yang non Yahudi itu tidak perlu disunat, tidak perlu mereka mengikuti hukum atau adat istiadat orang Yahudi, tetapi keselamatan mereka datang oleh karena iman. Dan kemudian Yakobus saudaraku menerangkan bagaimana sebenarnya maksud Tuhan kepada orang-orang yang non-Yahudi ini. Ayat 13, setelah Paulus dan Barnabas berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku, salah satu dari rasul Yakobus. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari mereka bagi namanya. Sebelum ini ada juga orang non-Yahudi, yaitu Cornelius, yang diselamatkan Tuhan. Pada waktu mereka mendengar firman Tuhan, mereka percaya, belum pun dibaptis dengan air, mereka sudah dapat baptis Roh Kudus, sudah bicara bahasa roh. Lalu Simon Petrus berkata, lihatlah ini, ya, mereka ini orang-orang yang non-Yahudi, tapi Tuhan sama, membuat mereka sama dengan kita. Mereka diselamatkan, mereka dipenuhkan Roh Kudus, tanpa mereka itu melakukan hukum Taurat. Jadi saudaraku, mereka memutuskan memang itulah kehendak Tuhan. Dan selanjutnya mereka berkata, ayat 15, hal ini sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Ayat 16, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali penduduk Daud yang telah roboh dan meruntuhannya, dan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang tersebut milikku. Demikianlah firman Tuhan melakukan semuanya. Jadi Tuhan mau semua bangsa datang kepadanya, ya, seperti membangun kemah Daud ataupun pondok Daud. Namun saudara, Daud itu dahulu waktu memulihkan Daud Tuhan, dia tidak pulihkan ke kemah suci di Gibeon, tapi dia buat kemah. Lalu dia taruh di situ hadirat Tuhan, yaitu tabut perjanjian itu, dan di situ selalu ada pujian penyembahan. Sedangkan di kemah suci yang dibuat oleh Musa, saudaraku, di situ ada segala macam tata cara, segala macam upacara-upacara, ya, ritual. Sedangkan di kemah Daud ada pujian penyembahan. Ini gambaran saudaraku, pada perjanjian baru sebenarnya kita bukan diselamatkan oleh karena hukum Taurat, tetapi semata-mata dengan iman, dan oleh karena Yesus kita bisa datang memuji menyembah Tuhan langsung ke hadirat Tuhan. Amen. Itu sebabnya pujian dan penyembahan. Pada waktu perempuan Samaria bertanya, di manakah kami menyembah Tuhan? Lalu Tuhan Yesus berkata, orang menyembah Tuhan yang benar adalah orang menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Bukan di gunung ini, bukan di kota ini, tapi kehadirat Tuhan dengan menyembah. Dan beginilah hidup Daud. Ya, suka memuji menyembah Tuhan, bahkan pada waktu dia mengembalakan domba-dombanya, saudaraku, dia memuji menyembah Tuhan. Dan itu sebabnya kita melihat pada hari ini terobosan-terobosan yang dilakukan Daud dalam hidupnya sangat erat hubungannya bagaimana cara hidup Daud. Hari ini kita belajar bagaimana cara hidup Daud, sehingga kita melihat bahwasanya benar-benarlah Daud itu seperti kehendak Tuhan hidupnya, sehingga kita melihat kemenangan demi kemenangan, penyertaan demi penyertaan
membuat Daud itu menjadi raja yang paling besar untuk bangsa Israel. Sampai sekarang orang Israel, saudaraku, sangat mendambakan bagaimana seorang pemimpin seperti Daud, untuk kerajaan seperti pada waktu Daud, dan itu nanti hanya bisa dipenuhi pada waktu Yesus datang, kerajaan 1000 tahun dan juga Yerusalem baru. Kalau di dunia ini memang Daudlah, bahkan dari Daudlah turun seorang Tuhan Yesus, dan Daudlah yang berkenan kepada Tuhan. Dan akan kita lihat nanti bagaimana Daud selalu menang, bagaimana Daud melakukan terobosan dengan musuhnya. Begitu juga sebenarnya apa yang jadi pada Daud perjanjian lama, sebenarnya itu akan jadi pada kita pada perjanjian baru, maka lebih baik lagi. Karena pada perjanjian lama dan perjanjian baru lebih baik perjanjian baru. Jadi kalau Daud pun ditolong Tuhan, tidak semua bisa ditolong Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana Daud itu mengikut Tuhan, supaya kepada kita pun jadilah semua sebagaimana kemenangan-kemenangan yang alami Daud, kita juga mengalami kemenangan. Amin. Kita baca mengenai Daud dalam 1 Tawarikh 14. Dari ayat 8 sampai ayat 17. Sama-sama kita baca. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, tanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Sampai di sini. Saudaraku, orang Filistin itu adalah musuh orang Israel. Dari dulu-dulunya pada waktu Saul jadi raja, juga orang Filistin menyerangi, dan kita melihat Saul kalah. Bahkan sampai pada matinya Saul kalah. Matinya pun di tangan orang Filistin. Tapi kita melihat di sini nanti Daud menang. Ya, ada bedanya Saul dengan Daud. Mengapa Saul sama-sama raja dengan Daud, yang satu kalah, yang satu menang? Ada bedanya. Mulai dari ayat 8 tadi kita lihat, orang Filistin begitu Daud begitu diurapi, orang Filistin langsung datang mau menangkap dan mau mengalahkan Daud. Kita juga begitu sebenarnya. Begitu kita selamat, setan langsung mau mengobrak-ngabrik hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi puji Tuhan, Yesus datang untuk memberi kita hidup dan kita mempunyai dengan kelimpahan. Dan Daud di sini dikatakan dia tidak mundur atau dia takut, sama seperti pada waktu Goliat datang, dia tidak mundur. Dia bahkan berkata, siapa kau? Berani-beraninya menantang pasukan Tuhan. Ini juga dia maju, tetapi dia maju bukan dengan kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Dan Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sebabnya tadi kita baca dan bertanya kepada Tuhan. Apa sayang? Kenapa dia bertanya? Karena dia bergantung kepada Tuhan. Dan Daud ini adalah seorang perkasa yang sudah mengalami banyak peperangan. Ya, dan selalu menang. Dia bisa saja berkata, saya cukup terlatih, saya cukup tahu strategi orang Filistin, saya bisa menang. Tidak, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Sebabnya dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin, dan apakah akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Dan Tuhan menjawab Daud dan berkata, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dari sini kita melihat bahwa yang menentukan menang atau kalah adalah Tuhan sendiri. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Amin. Inilah jadi kepada Daud ayat 11. Lalu majulah Daud ke Baal Perazim, dan Daud memukul mereka, kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Jadi Daud tidak berkata, aku yang sudah mengalahkan, tidak. Dia berkata Tuhan. Tetapi Tuhan memakai dia.
sehingga dia mengalami kemenangan. Dengan kata lain, kemenangannya adalah karena Tuhan. Kiranya kita juga demikian selalu. Salah satu sifat dari Daud yang membuat Tuhan berkenan kepadanya. Dia selalu berkata, Tuhan yang melakukan ini. Tuhan memakai aku untuk menerobos musuh. Haleluya. Ayat 12, orang Filistin ini meninggalkan perang Allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Pelajaran juga kepada kita, kalau ada barang-barang, apalagi barang-barang berhala daripada musuh, jangan disimpan, jangan jadikan perhiasan, atau dijual atau diberikan, jangan. Bakar dalam nama Yesus. Seperti Daud, saudaraku, diperintahkan untuk membakar itu semua. Biar kita ikuti semua perbuatan-perbuatan Daud yang menyenangkan Tuhan, karena nanti kita baca bahwasanya Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Apakah orang Filistin ini berhenti? Apakah juga musuh kita berhenti? Setan iblis berhenti untuk mengganggu kita? Ini, saudaraku, pada perjanjian lama perangnya perang fisik. Orang Filistin itu orang daging dan darah melawan daging dan darah. Tetapi perjanjian baru, Efesus 6 berkata, kita bukan berperang dengan daging dan darah, tapi kita berperang dengan setan, dengan orang penguasa di dalam, pemerintah di dalam, penguasa di dalam. Semuanya itu adalah roh, peperang roh. Itu sebabnya kalau kita mengerjakan ini, kita harus melihat bukan manusia musuh kita, tapi setan, roh jahat yang menguasai, yang menipu mereka. Haleluya. Kalau kita tidak mengerti, ya tidak mengalahkan musuh kita, saudaraku, tidak hanya menimbulkan pertentangan saja. Kalau kita kalahkan seseorang itu, setannya masih terus akan mengganggu, karena bukan manusia musuh kita dari setan, seperti Filistin ini yang menyerbu kembali. Dan apakah Daud kemudian memakai strategi yang lama menerobos musuh? Tidak. Dia bertanya kepada Tuhan. Ayat 14, maka bertanya lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, jangan maju di belakang mereka, tapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila kau mendengar bunyi berat langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka harus kau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai ke Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Amin. Jadi Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan dirinya, kepintarannya, pengalamannya. Dia mengandalkan Tuhan. Dia rendah hati kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia patuh kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, jangan pakai strategi yang lalu. Kali ini kau lihat aku akan berperang. Kau dengar suara bunyi pohon kertau, tandanya tentara Tuhan sudah bekerja di situ. Kau ikut maju di situ. Aku yang berperang. Betapa pentingnya, saudaraku, kita mengenal siapa Tuhan kita. Sekali, saudaraku, Elisa, Nabi Elisa, ya, bersama dengan bujangnya, ada di puncak gunung. Lalu kemudian pagi-pagi bujangnya ini, pembantunya ini keluar dan melihat tentara sudah mengelilingi mereka. Lalu dia datang mengadu kepada Elisa, berkata, Tuanku, Tuanku, sudah penuh tentara mengelilingi kita, habislah kita, matilah kita, apa yang kita buat? Lalu Elisa berkata, Tuhan bukakanlah matanya. Lalu betul-betul matanya terbuka, saudaraku, dan dia melihat barisan tentara sorga dengan kuda yang berapi dan kereta berapi berkeliling seluruh gunung itu. Haleluya. Elisa melihat ini, membantu dia tidak melihat ini, sehingga dia ketakutan. Jadi pelajaran kepada kita, biarlah kita lihat kuasa Tuhan. Biarlah kita lihat Tuhan dan tentara Tuhan yang menyertai. Biarlah kita kenal Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tahu, saudaraku, bagaimana kita, betapa pentingnya kita selalu bergantung kepada Tuhan. Dan betapa Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup mengalahkan musuh. Haleluya. Kalau kita lihat, saudaraku, Daud ini selalu menang terhadap musuhnya. Dan kalau kita lihat menang terhadap musuhnya itu semata-mata karena Tuhan menyertai dia. Ada Saul sama-sama raja, ya, Daud juga sama-sama raja.
dia juga raja. Saul diserang orang Filistin, Daud diserang orang Filistin. Saul kalah, Daud menang. Apakah Tuhan membedakan? Sama-sama raja, sama-sama diserang, tapi kenapa beda? Tuhan tidak membedakan. Yang beda adalah pilihan daripada masing-masing kita. Saul memilih untuk tidak patuh kepada Tuhan. Daud memilih untuk patuh dan bergantung kepada Tuhan. Hasilnya beda. Dari sini kita belajar, saudaraku, bahwasanya kemenangan Daud dalam menerobos musuhnya, dalam mengalahkan musuhnya ini tergantung kepada Daud yang selalu bergantung kepada Tuhan. Kita juga demikian. Kalau kita mau menerobos semua halangan-halangan dalam hidup kita mau keadaan kita berubah, kita mau musuh-musuh kita kalah, kita mau hidup kita berkemenangan, marilah tiru apa yang diperbuat Daud. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak membedakan orang. Kalau dia memberkati Daud, dia juga akan memberkati kita semua. Kalau dia menolong Daud, dia juga akan menolong kita. Kalau dia menyertai Daud, dia juga akan menyertai kita. Tetapi biarlah kita bahagia kita sampaikan. Kita responi Tuhan sebagaimana Daud meresponi Tuhan. Yaitu dengan kata lain, Daud bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan yang membuat selalu Daud berkemenangan. Daud menang bukan kali ini saja. Kalau saudara baca, mulai dari dia diurapi oleh Samuel, dia sudah mengalahkan musuh-musuhnya. Sebelum dia diurapi, dia menjadi gembala pun karena dia begitu dekat dengan Tuhan dan selalu disertai Tuhan, dia sudah mengalahkan musuhnya. Sebagai gembala dia punya musuh, yaitu musuh domba-dombanya, singa, beruang yang mau membunuh domba-dombanya. Itu pun dikalahkannya. Dan sesudah kemudian dia diurapi dan kemudian pernah tinggal di istana dan kemudian ikut berperang, selalu menang. Beberapa kali saudara musuh datang, selalu menang. Sesudah jadi raja, datang juga musuh, tetap menang. Sampai matinya dia selalu menang. Haleluya. Saya bacakan beberapa ayat yang menunjukkan. Ini yang sedikit dari ayat-ayat yang menunjukkan betapa hebatnya Tuhan menyertai Daud, betapa hebatnya kemenangannya. Biarlah kita juga jadi demikian. 1 Samuel 17. Katakan di sini ayat 34 sampai 37. Saya bacakan. Katakan Daud, tetapi Daud berkata kepada Saul, ayat 34, 1 sampai 17, hamba ini biasa mengembalakan kambing domba ayamnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap cangkuknya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini perkataan Daud pada waktu dia menghadapi Goliat. Haleluya. Dia menganggap Goliat itu sama seperti singa, sama seperti beruang yang dikalahkannya. Amin. Singa beruang itu mau mencuri dombanya, mau membunuh dombanya. Sekarang Goliat datang mau merusak tentara Israel. Oh, hatinya bergejolak melawan hal itu. Dan dalam hal ini dia berkata, imannya dikeluarkan dengan perkataannya. Sebagaimana dia menang terhadap singa dan beruang, begitu juga dia akan menang terhadap Goliat. Biarlah kita juga, saudaraku, punya iman demikian. Apapun persoalan datang, kita yang keluar sebagai pemenang. Lalu kemudian pada waktu dia menghadapi Goliat, kita melihat dia hanya pakai alih-alih. Dia bisa menang, tidak pakai pedang. Saya bacakan masih juga 1 Samuel 17 ayat 50 di 21. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya orang pedangnya, diunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Jika orang-orang Filistin melihat bahwa mereka telah mati, maka larilah mereka. Daud tidak mengalahkan Goliat
Goliat dengan pedang, hanya dengan alih-alih, dan Goliat dipancung oleh pedangnya sendiri. Yang diambil Daud dan kemudian dipancungnya Goliat. Saudaraku, ini kemenangan yang luar biasa. Baik terhadap singa, baik terhadap beruang, baik terhadap Goliat. Saya kira sepanjang sejarah tidak ada yang demikian. Tidak ada orang yang menangkap jambu beruang atau jambu singa, membantingnya lalu mati, kecuali Tuhan beserta dia. Goliat juga saudaraku, karena Tuhan bersempat dengan Daud, Daud percaya kepada Tuhan, Daud tidak takut, dan Daud maju perang. Seperti yang dikatakan tadi dalam Baut Terasim, dia menerobos semuanya musuh-musuhnya, maka Daud pun berkemenangan. Amin. 1 Samuel 18 ayat 5 dan ayat 14. Dikatakan di sini, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Daud mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul, sehingga nanti Saul akhirnya cemburu. Tapi Daud memang menang selalu. Ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jadi kuncinya dia menang, Tuhan menyertai dia. Haleluya. Bagaimana Tuhan menyertai dia? Karena memang dia dekat dengan Tuhan. Tahukah saudara, sekarang ini Tuhan Yesus menyertai kita. Begitu kita katakan, Yesus, Engkau Tuhan dalam hidupku, ampuni aku, kuterima Engkau Tuhan, dia tinggal dalam kita dan dia menyertai kita. Jadi seharusnya kita juga bisa menang seperti Daud. Percayakah saudara? Kalau belum kelihatan menang, mari maju terus, mari kejar terus keadaan itu, karena itulah kehendak Tuhan. Kita melihat Daud saudaraku, sebenarnya dia dikatakan jadi raja. Sampai dia menjadi raja, dia mengalami banyak persoalan. Tapi satu persatu dimenangkannya, sampai akhirnya dia menjadi raja. Sesudah pun menjadi raja, masih ada musuh. Itu pun dimenangkannya. Tuhan menyertai dia. Saya percaya sepanjang hidup kita, begitu kita selamat, kita mengalami banyak. Ada hal. Sesudah pun kita bertumbuh, masih ada. Kalau kita diangkat jadi pemimpin, tetap ada. Belum menikah, ada. Sudah menikah, ada. Belum ada anak, ada persoalan. Sudah ada anak pun ada persoalan. Sudah ada anak, belum ada cucu, ada persoalan. Sudah ada cucu pun ada persoalan. Haleluya. Yang tidak ada persoalan sudah sampai ke Yerusalem baru. Kalau masih di dunia ini masih ada persoalan. Tapi puji Tuhan, kalau Daud menang, kita pun bisa menang. Sekali pada waktu Daud ada di Siklag, kota di mana diberikan kepada yang tinggal dan raja. Kemudian saudaraku, Siklag ini dikalahkan oleh orang Amalek, dibakar. Daud waktu itu tidak ada di situ. Apakah yang jadi? Kemudian Daud pulang, didapatinya lah orang Amalek sudah mengejar, sudah membawa semuanya, hartanya, membakar kotanya, dan bahkan membawa anak istrinya. Orang-orang mau melempari dia, tapi lagi-lagi Daud menguatkan hatinya, bersandar kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Amin. Apa katanya? 1 Samuel 30 ayat 8. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Benar saja, akhirnya dia melepaskan para tawanan itu. Kita baca saudaraku ayat 17. Pada besok harinya Daud menghancurkan mereka pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek. Juga kedua istrinya dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dari anak laki-laki dan perempuan, dari jarahan sampai kepada suami yang telah dirampas mereka. Semuanya dibawa Daud kembali, diperolehnya kembali. Selain itu, Daud mengambil segala kambing, domba, lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya setelah berkata, inilah jarahan Daud. Luar biasa kemenangannya. Amin. Jadi kita melihat saudaraku, Daud ini selalu menang. Tapi kunci daripada kemenangannya, karena dia dekat dengan Tuhan
Tuhan menyertai dia. Haleluya. Haleluya. 2 Samuel 8 dari 1 Samuel, 2 Samuel 8 ayat 6. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud, harus mempersembahkan peti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi. Tadi orang Filistin, sekarang orang Aram pun kalah. Haleluya. Kita lihat orang Edom pun kalah. Ya, ayat 14. Lalu ia menempatkan pasukan pendudukan di Edom. Seluruh Edom ditempatkannya pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi berperang. Satu persatu, makanya tadi dikatakan semuanya bangsa takut kepadanya. Amin. Ya. Ayat 15. Demikianlah Daud telah memerintah ke seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Dia adalah raja yang baik. Dia memerintah dengan baik, dengan adil, dengan benar. Dan pada waktu dia memerintah, kerajaan itu sangat-sangat makmur. Secara materi, secara rohani, secara politik, segala bangsa takut kepada Daud. Haleluya. Jadi Daud sekali lagi menang karena Tuhan menyertainya. Kali-kali dikatakan, ya, kemana dia pun pergi, Tuhan memberi kemenangan, Tuhan menyertainya. Amin. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang dikatakannya pasti dijadikannya. Tuhan berkata kepada kita, 2 Tawarin 16 ayat 9, bahwasanya Tuhan mencari, maka Tuhan mencari orang bersungguh-sungguh hati untuk mencurahkan kuasanya kepada orang itu. Biarlah itu kita semuanya. Di mana kita bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, lalu kita melihat kuasa Tuhan mencurahkan kuasanya kepada kita. Amin. Amin. Ya, saudara bahasa sendiri 2 Tawarin 16 ayat 9 sudah berkali-kali dibaca. Dari mana kita tahu bahwasanya Daud ini bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan? Selama masa mudanya pun dia sudah bersungguh hati. Pada waktu masih jadi gembala pun sudah bersungguh hati. Tuhan melihat jauh ke dalam hatinya. Pada waktu Tuhan mau menggantikan Saul dengan raja yang baru, Tuhan suruh Samuel pergi ke rumah bapa Daud, yaitu Isai, untuk mengurapi anak Isai. Apa yang terjadi di situ? Ada banyak abangnya, 7 abangnya yang lebih ganteng, lebih gagah, ya, lebih kelihatannya lebih cocok untuk jadi raja. Tapi Tuhan tidak memilih mereka. Tuhan memilih Daud karena Tuhan melihat ke dalam hati Daud. Biarlah Tuhan juga melihat ke dalam hati kita dan Tuhan berkenan, dan biarlah kita mengalami kuasa Tuhan selalu dalam hidup kita. 1 Samuel 16 ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, ini abang Daud yang paling tua, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirilah yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, atau menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat ini. Tidak ada tersembunyi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dapati hati kita selalu berkenan kepada Tuhan. Mulai hari ini, amin. Kalau selama ini kita merasa masih belum, mari kita berubah semua. Supaya saudaraku jadilah seperti Daud ini. Walaupun ada 7 saudaranya lebih perkasa daripada dia, Tuhan memilih Daud. Ayat 8. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, Syama nomor 3. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal ada bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Bapaknya pun tidak menganggap penting Daud. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. So, kita tidak akan dulu makan sebelum dia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput Daud. Ia kemerah-merahan
kita dan para elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Kudus atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Daud diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Minyak adalah Roh Kudus. Saya dan saudara diurapi Tuhan. Penuh Roh Kudus kita semuanya. Jadi kiranya saudaraku, sebagaimana Daud dari mulai dari kecil pun sudah penuh Roh Kudus, sudah diurapi oleh Roh Kudus. Biarlah kita sejak kita lahir baru, kita penuh selalu Roh Kudus. Kita melihat saudaraku, ada hal-hal yang kelihatannya sama diberikan Tuhan, tapi hasilnya tidak sama. Saya ulangi, ada hal-hal dalam hidup kita anak-anak Tuhan yang diberikan Tuhan sama, tapi hasilnya tidak sama. Mengapa? Adakah Tuhan membedakan rupa? Adakah Tuhan tidak adil? Tidak. Bergantung kepada pilihan kita. Bagaimana meresponi apa yang diberikan Tuhan. Saudara Tuhan memberikan panggilan kepada Daud, memberikan panggilan kepada Saul. Dua-dua ada panggilan raja. Saya ulangi, Saul gagal, Daud berhasil. Di mana letak perbedaannya? Supaya kita mengikuti yang berhasil. Amin. 1 Samuel 9, 15, 17. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Kau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Tuhan tidak mengatakan inilah orang yang melihat hatinya. Tuhan berkata ada kepentingan daripada bangsa Israel. Bangsa Israel minta raja. Tuhan berkata sebenarnya akunya Tuhannya. Kenapa dia minta raja? Kayak mereka sama seperti bangsa lain. Kami perlu raja. Nah, Tuhan sudah memanggil seorang untuk memegang tampuk pemerintahan, untuk menjadi raja atas mereka. Sayangnya, raja yang dipanggil Tuhan ini tidak mempunyai hati seperti Daud. Daud, saudaraku, kalau saudara baca Mazmurnya 23 itu, bagaimana dia Tuhan adalah gembalaku, begitulah saudaraku dia menganggap dia gembala kepada domba-dombanya. Tuhan adalah gembalanya. Dia bisa mengerti betapa hidupnya bergantung kepada Tuhan. Tetapi Saul tidak demikian. Dia bandel, dia degil, dia berontak, dan dia tidak hormat kepada Tuhan, tidak patuh kepada Tuhan. Akhirnya dia gagal. Saudaraku, kita baca 1 Samuel 9:15, 19 sampai 23. Inilah Saul. Mengapa engkau, ayat 19, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jalan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Itulah kata Samuel kepada Saul. Lalu kata Saul kepada Samuel, tidak bertobat. Aku memang mendengarkan suara Tuhan, mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan padaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, dan orang Amalek itu sendiri telah bertumpas. Tidak dikerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tadi kita berkata, Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh hati. Saul berdalih, sudah kutumpas semua, cuma naga aja yang gak kutumpas satu. Saudaraku, Tuhan berkata, kalau perlu ditumpas, harus ditumpas. Karena kelak keturunan daripada Agag ini akan mengganggu lagi orang-orang Israel. Dalam film mengenai Esther, saudaraku, dikatakan Haman itu adalah keturunan dari Agag. Orang tahu Haman itu berusaha sekali untuk memberantas orang Yahudi. Kalau Agag itu diberantas semuanya, maka itu tidak terjadi. Beberapa hal di dalam Alkitab kita melihat, saudaraku, orang-orang yang tidak sepenuh hati mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, lalu jadilah hal-hal yang tidak menyenangkan atau tidak baik.
Kita tidak bisa menghakimi mereka. Yang penting kita sendiri mari berubah. Apa yang dikatakan Tuhan, ikuti sungguh-sungguh. Ini tidak diikutinya, lalu kemudian Tuhan berkata, tumpas orangnya, tumpas binatangnya. Tetapi kemudian Saul memelihara, membiarkan binatang yang gemuk-gemuk. Dia katakan di sini ayat 21, rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah memikirkan. Dia bohong juga. So, kalau dikatakan dipersembahkan kepada Tuhan, tentu sudah mati semua. Apa yang dari semua? Punya bunyi embik-embik daripada domba-domba itu. Mengapa? Karena mereka tinggalkan yang gemuk-gemuk, yang kurus-kurus, mereka memang tumpas. Mereka tidak bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Lalu apa kata Samuel kepada Saul? Ayat 22, jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Mana Tuhan lebih berkenan? Dibawa korban tapi tidak dengar suara Tuhan, atau mendengarkan suara Tuhan? Nah, itulah dia. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada emas dan daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, kedegilan sama seperti menyembah berhala yang terakhir. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudaraku, sebenarnya kita ini semuanya adalah anak raja segala raja. Janganlah sampai panggilan kita itu diambil dari kita. Mari kita bersungguh-sungguh hati, sehingga tidak ada kedegilan, tidak ada pendurhakaan, tidak ada menyampaikan firman hanya separuh-separuh, yang separuhnya apa yang kita suka kita buat. Sama saja dengan penyembahan berhala. Sama saja dikatakan di sini, oh, dengan bertenuh. Nah, saudaraku, inilah Saul. Beda dengan Daud. Daud ada salahnya, dia bertobat. Bukannya Daud ini tidak pernah bersalah. Mengapa Tuhan berkata berkenan kepadaku? Karena apa yang dia tahu dia buat benar, dia memuji menyembah Tuhan. Apa yang dia buat salah, dia bertobat. Pada waktu dia ditegur, dia mengaku. Dan pada waktu dia dihukum, dia terima. Dan dia merendahkan diri kepada Tuhan. Minta, janganlah diambil rohmu, janganlah diambil keselamatan. Sukacita keselamatan pun jangan diambil. Haleluya. Nah, saudaraku, kita melihat di dalam Kisah 13 ayat 22. Inilah kata Tuhan mengenai Daud. Dia seorang yang memang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya, saudaraku, kalau kita sudah mati, Daud ini sudah mati, tapi sudah mati, inilah kata Tuhan. Pada waktu perjanjian baru ini, Daud sudah mati, tapi Tuhan masih berkata melalui firman-Nya bahwasanya dia berkenan kepada Tuhan. Kiranya kita juga, saudaraku, selama hidup kita berkenan, sudah mati pun tetap berkenan. Yang seperti Saul, saudaraku, awalnya baik, tetapi ujungnya tidak baik. Awalnya baik, ujungnya lebih baik. Akhirnya lebih baik. Amin. Ayat 22 Kisah 13. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Haleluya. Jadi orang yang sungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Amin. Ayat 30 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, tidak berlambat-lambatan, tidak melalaikan, dia bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, ya, punya hati yang rendah. Saudaraku, satu dipanggil raja sebagai raja, satu lagi Daud, dia penyembah pemuji Tuhan. Ada lagi dalam Alkitab ini penyembah pemuji Tuhan yang luar biasa, yaitu Lucifer. Ya, malaikat Tuhan yang pertama, Lucifer, Mikael, Gabriel, itu yang dituliskan. Saudaraku, Lucifer ini punya karunia memuji, menyembah Tuhan, memimpin pujian penyembahan di hadirat Tuhan. Tetapi dia menjadi sombong. Pelajaran kepada kita, jangan menjadi sombong. Amin. Dia bukan yang mau seperti tidak bergantung kepada Tuhan. Dia bahkan mau mengatasi Tuhan. Dia tidak mau bergantung
Kalau kau makan itu baik sama kau. Nah inilah dia saudaraku. Apapun karunia Tuhan kepada kita, jangan menjadi sombong. Apa yang kita dapat dari Tuhan, entahkah itu kepintaran, entahkah itu apa saja, karunia apa saja, talenta apa saja, kelebihan apa saja, kakak cantik, kakak muda, kakak kuat, kakak apa saja, semua itu dari Tuhan karena Dia menciptakan kita. Dan Dia memberikan karunia-karunia kepada kita. Jangan disombongkan, tapi bertambah bergantung kepada Tuhan, bertambah bersandar kepada Tuhan, bertambah hormat dan mengasihi Tuhan, bertambah berterima kasih kepada Tuhan. Lalu kita akan dijauhkan daripada sejahat. Haleluya. Janganlah menganggap dirimu bijak, ya. Jauhilah kejahatan, takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kita melihat Lusifer ini saudaraku sama seperti Daud, sama seperti Saul, walaupun dipanggil dari raja keluar, begitu juga Lusifer karena kesombongannya dicampakkan keluar dari sorga, lalu menjadi setan. Sampai sekarang saudaraku menunggu waktunya dihukum selama-lamanya dalam hukuman api yang kekal selama-lamanya. Saudaraku, dari sini kembali lagi, marilah kita bersungguh-sungguh hati Tuhan. Marilah kita rendah hati seperti Daud. Marilah kita percaya dan selalu berkata, bahkan Tuhan Yesus sendiri sepanjang hidupnya dia sangat percaya kepada Bapaknya, dia sangat patuh kepada Bapaknya, dia sangat bergantung kepada Bapaknya. Apa yang kau katakan ini adalah perkataan Bapakku. Apa yang kau ajarkan adalah apa yang disuruh Bapak ajarkan. Apa yang kau lakukan adalah apa yang kau lihat dilakukan. Semua bergantung kepada Tuhan. Dan saudara tahu bagaimana Daud ini juga dari Daudlah turun Tuhan Yesus. Dari sini kita melihat bahwasanya sebagaimana Daud patuh kepada Tuhan, rendah hati kepada Tuhan, karena Yesus juga sangat bergantung kepada Bapaknya, percaya kepada Bapaknya, patuh kepada Bapaknya, dan suka menyenangkan Bapaknya, dan berkenan kepada Bapaknya. Biarlah kita juga demikian dalam hidup kita. Kalau kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat, kuasa demi kuasa, kemudian demi kemudian Tuhan memenuhi hidup kita. Kita akan menjadi terang bagi dunia gelap ini. Kenapa tidak beri kemudian bagi kita? Saat Daud berdosa, pada waktu dia berzina dengan Batseba, atau pada waktu dia menghitung orang Israel, lalu kemudian Tuhan menjatuhkan hukuman, Daud bertobat, Daud terima hukuman ini. Dan Daud dalam Mazmur 51 berkata, jangan ambil roh Tuhan, jangan ambil sukacita. Mazmur 51, kalau baca di rumah, sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah kita, tidak ada kita yang tidak pernah berdosa, semua kita pernah berdosa. Kalau kita berkata kita tidak pernah berdosa, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes, saudaraku, bahwasanya kita bohong. Semua kita pernah berdosa. Tetapi dan kita berdosa, kita rendah hati, kita minta ampun, dan darah Yesus menyucikan. Amin. Daud saudaraku dalam Mazmur 51 berkata untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, melakukan kenajisan dengan Batseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiap perkara pelanggaran menurut rahmatmu. Dia sangat minta kepada Tuhan. Dan ayat 13 dikatakannya, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku, bangkitkan kembali padaku kegirangan karena selamat daripadamu, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudaraku, dia rindu atau dia hanya mau supaya dia penuh dengan roh kudus dan mau supaya keselamatan tidak luput daripadanya. Haleluya. Dia mau hidup dekat Tuhan selalu. Haleluya, saudaraku. Biarlah ini jadi kepada kita. Amin. Ya. Sungguh-sungguh kita melihat Daud ini 2 Samuel 24 ayat 14. Bagaimana kemudian Daud menghitung orang Israel dan Tuhan menghukumnya. Tapi Daud saudaraku, dia menerima hukuman itu dan dia menyerahkan kepada Tuhan dirinya. Dan kita lihat saudaraku, Tuhan bermurah kepada Daud. Amin. 2 Samuel 24 ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh dalam tangan Tuhan, sebesar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh dalam tangan manusia. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Kalau jatuh kepada Tuhan, Tuhan pasti sayang. Demikianlah saudaraku, Daud hati yang lembut, hati yang rendah. Jadi biarlah kiranya kita juga demikian. Amin. Ya.
musnahkan bangsa itu. Sesungguhnya aku telah berdosa, aku telah berbuat kesalahan. Tapi domba-domba ini, apa yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Dia tidak mau bangsanya saudaraku, dapat tulah itu. Dia serahkan dirinya supaya dia sajalah yang dihukum. Saya rasa tidak banyak orang begitu saudaraku, mungkin pun hanya Daud. Biasanya dari kejadian kita melihat bagaimana saudaraku Adam ditegur oleh Tuhan, lalu ada berkata perempuan itu ya Tuhan. Perempuan itu ditegur oleh Tuhan, ular itu ya Tuhan. Orang lain itu, tapi Daud saudaraku dia berkata, aku yang salah Tuhan. Hukumlah aku. Waktu anaknya saudaraku sakit, mau mati, dia puasa. Dan sesudah itu mati, dia tidak marah, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia berkata, anakku tidak akan balik, aku yang akan datang kepadamu. Dia percaya hidup yang kekal. Haleluya. Jadi biarlah kita semua meneladani hidup Daud. Amin. Lebih-lebih sekarang perjanjian baru, zaman anugerah. Semua kita, kalau dulu zaman Daud hanya Daud yang diurapi, saudaraku Saul, tapi sekarang semua kita diurapi Roh Kudus. Sama seperti Daud diurapi, sama seperti Daud menang disertai, kita juga disertai Tuhan. Haleluya. Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Amin. Haleluya. Menjadikan kita anak-anaknya, anak Bapa di sorga, warga negara sorga, dan yang lebih indah lagi, Tuhan Yesus sendiri tinggal di dalam kita. Amin, saudaraku. Aku dalam engkau dalam aku. Itu sebabnya pada perjamuan kudus, kita yakin betul saudaraku, kita ingat betapa baiknya Tuhan. Kalau kita terima darah Yesus, tubuh Yesus, Yesus dalam kita dalam Yesus. Tidak bisa apapun memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Nah, sekarang ini kita tidak lagi dibawa kutuk, saudaraku. Setan tidak bisa lagi membuat kutuk kepada kita, tapi kita dibawa berkat. Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan mereka hidup dan mereka mempunyainya dengan segala kelimpahan. Amin. Dan Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Tuhan Yesus menyertai Daud dan dia menang. Kita pun telah disertai Tuhan selalu. Kita pun harus menang. Haleluya. Daud menang dalam peperangannya, perang fisik. Kita menang dalam seluruh peperangan yang kita hadapi. Baik dalam keluarga kita, ada punya buat dengan setan kerjanya, ada hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Saudaraku, entahkah apa yang membinasakannya, entahkah keuangan kita, entahkah keluarga kita, damai kita, kesehatan kita, pikiran kita, dicurinya damai kita, dicurinya sukacita kita, pelayanan kita tidak berbuah, selalu diganggunya, dan kita selalu merasakan kekurangan hikmat, kekurangan kuasa, kekurangan urapan dan lain sebagainya. Semua itu berkaitan setan. Tetapi pada hari ini kita ketahui Tuhan menyertai Daud, Tuhan menyertai kita. Semua apapun yang diberikan setan, kita bisa terobos sebagaimana Daud menerobos musuhnya. Tuhan memberikan kepada kita kuasa menyertai kita. Di dalam nama Yesus kita lebih daripada orang yang menang. Ibrani 13 ayat 5 dan 6 berkata, Yesus berkata, dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia selalu menyertai kita. Dialah penolong kita. Jangan lupa ini saudaraku. Sama seperti Daud tidak pernah lupa bahwasanya Tuhan adalah gembalanya. Dia tidak akan berkurang suatu apapun dalam lembaga yang mau sekalipun dia saudaraku tidak takut. Ya, di hadapan seterunya saudaraku Tuhan menyediakan hidangan. Dia tahu semuanya. Dia tahu Tuhan itu gembalanya. Dia tahu apa yang diberikan Tuhan, apa yang disediakan Tuhan. Biarlah kita juga tahu siapa Tuhan itu bagi kita. Haleluya. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa saudaraku? Tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Sekali-kali berarti tidak pernah. Sadarilah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada waktu semua meninggalkan kita, Tuhan tidak meninggalkan
Haleluya. Jadi saudara, semua yang kita alami ini adalah sementara. 2 Korintus 4 berkata, apapun yang kita alami itu adalah sementara. Yang kelihatan dengan mata, yang tidak kelihatan dengan mata, yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kekal dalam surga, kerajaan surga, itulah yang kekal. Haleluya. Nggak kelihatan saudara Tuhan Yesus, tapi dia kekal ada dalam hati kita. Tidak kelihatan kuasa Tuhan yang menyertai orang beriman, tapi itulah yang kekal. Sepanjang hidup kita, aku tidak pernah meninggalkan kau, tidak pernah membiarkan kau. Dengan yakin saya dan saudara bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia dalam aku. Amin. Haleluya. Ini harus menjadi iman kepada kita. Jangan tinggal di Alkitab, tinggal di Alkitab tidak bisa menjadi iman. Tinggal dalam hati menjadi kehidupan kepada kita. Sehingga kemanapun kita, apapun yang kita hadapi, bagai apapun kata orang, apa kata Tuhan yang berlaku. Tuhan berkata, nggak ada kawan kau. Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan kau. Jangan kau kata orang. Kalau Tuhan berkata, engkau dalam kebenaran, benar dia. Biar kita kenal Tuhan kita. Biar kita seperti Daud. Haleluya. Daud ini bukan terus sudah jadi raja. Sendiri dia saudara. Yonatan lawannya anak Saul berkata, oh Daud, aku sayang padamu. Oh Daud, kalau nanti jadi raja juga. Tapi Daud pergi ke hutan-hutan, Yonatan tinggal di istana. Kadang-kadang orang berkata, sayang padamu, aku cinta padamu, seperti cinta Yonatan kepada Daud. Tapi saudara, Yonatan tidak pernah ikut Daud ke hutan-hutan. Yonatan tetap tinggal di istana. Kadang-kadang kawan kita atau teman atau siapa saja saudaraku, dia memang mengasihi kita, tapi dia tetap tinggal di istananya. Kita tetap berjuang sendiri di hutan-hutan. Namun demikian, Yesus menyertai. Haleluya. Haleluya. Nah, itulah dia saudaraku, kenal Tuhan kita yang selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, dan membuat kita selalu menang menghadapi peperangan dalam hidup kita, peperangan saya lain, peperangan saudara lain. Tapi Tuhan menetapkan kita untuk menjadi lebih dari orang yang menang. Roma 8. Keyakinan iman. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Oke, sekarang apa jadi kesimpulannya? Kira-kira begitulah. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang perlu Allah di pihak kita. Tuhan sudah berkata, aku tidak akan meninggalkan kau, aku tidak akan membiarkan kau. Berarti dia di pihak kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan dia. Mulai hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Biarlah siapapun tidak bisa melawan kita. Mengapa? Karena Tuhan di pihak kita. Amin. Haleluya. Lalu ayat 32. Dia, Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yang menyerahkan Yesus bagi kita semua. Bagaimana mungkin Bapa di sorga tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Logika saja, tidak usah iman. Kalau Tuhan Yesus yang paling mahal baginya, yang paling mahal tentu anak. Ya, semua harta saya saudara yang ada yang paling mahal adalah anak saya. Saudara juga begitu. Amin. Bapa di sorga juga demikian. Yang paling mahal Tuhan Yesus. Itu diserahkannya. Masakan yang lain tidak diserahkannya saudara minta berkat materi, berkat kesehatan. Itu tidak seberapa, tidak ada apa dibanding Yesus. Dikorbankan mati bagi kita. Itu kan dikasihkannya. Mengapa kita saksi dia tidak memberikan yang lain kepada kita? Lihatnya. Kalau itu kan diberikannya, anaknya diberikannya. Apakah lagi yang lain ditahankannya? Tidak ada ditahan
bisa kau dapat itu. Nggak ada bisa. Ya, pengadilan mungkin bisa kita berpokol-pokol, tapi firman Tuhan dia ada siap, dia ada tidak. Tidak ada yang bisa menggugat kita. Siapa? Allah yang membenarkan mereka. Kita bukan digugat, kita dibenarkan karena darah Yesus. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Yesus datang bukan untuk menghukum kita, dia malah mau mati bagi kita. Mengerti saudara? Seharusnya kita dihukum mati oleh dosa, oleh neraka. Yesus bahkan datang menggantikan kita. Mana mungkin sekarang dia pulang menghukum kita? Dia yang membayar hukuman kita, kok dia mau menghukum kita? Kan nggak ada jalannya. Dan lebih lagi, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga dulu di sebelah kanan Allah, malah jadi pembela bagi kita. Yesus juru selamat, menggantikan kita, membenarkan kita, dan kemudian dulu sebelah kanan Allah Bapa berdosa padu kepada kita. Jangan mau dengar kata setan yang berkata, Yesus marah sama kau, Tuhan marah sama kau. Itu bukan begitu. Yesus sayang kepada kita. Dia tidak sayang kepada dosa kita, itu sebabnya kalau ada dosa bertobat. Tapi dia sayang kepada kita. Dia mau kita lebih dari mana? Sudah baca di bawahnya. Siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesatan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan mau kita lebih dari orang menang karena Dia ada bersama kita. Haleluya. Orang berdua yang menganggap kita domba-domba sembelihan, suka-suka hatinya menemukan kita, suka-suka hatinya selalu membuat hal yang tidak adil kepada kita. Tetapi Tuhan berkata, di dalam Yesus kita lebih dari pemenang. Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan. Amin. Amin. Yang membela kita, bagaimana yang membela Daud, akan berperang Daud. Kau dengar saja suara pokok kertaun, itu pasukan Tuhan, kau ikut maju dalamnya. Haleluya. Oh, luar biasa mengikut Tuhan. Ayat ke-8, sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kenal Tuhan kita seorang Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan kenal diri kita yang sangat berharga kepada Tuhan. Kenal juga diri kita yang disertai Tuhan, sama seperti Dia menyertai Daud. Tuhan yang menerobos memakai kita seorang untuk menang. Tuhan juga yang memakai Daud, Tuhan juga akan memakai kita. Amin. Haleluya. Ya, apapun persoalan kita, saya ulangi, teraku setan kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, membinasakan keuangan kita, tubuh kita, entah saudara punya persoalan keuangan, punya persoalan penyakit, punya persoalan pikiran, hati yang tidak tenang, punya rumah tangga, punya pelayan yang tidak tenang, punya panggilan yang terkatung-katung, ya, dan segala macam saudara, punya studi yang tidak baik, punya hubungan yang tidak baik dengan pacarnya atau dengan keluarganya. Semuanya itu saudaraku tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak membuat Tuhan meninggalkan kita. Dalam segala sesuatunya itu, Tuhan mau kita lebih dari orang yang menang. Pada ayat yang kasih dikatakan, Tuhan mau menjadikan semua menjadi kebaikan kepada kita. Dalam Yakobus 1 dikatakan, saudaraku, berbahagialah kalau kita dianiaya. Jangan salahkan Tuhan, jangan kemudian bersusun. Kenal Tuhan kita. Tuhan mau dengan itu menjadi kebaikan kepada kita. Kita menjadi tekun, kita menjadi sempurna dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Dan besarlah upahmu di sorga. Kalau karena aku engkau dianiaya. Kalau karena kebenaran kita dianiaya. Besar upah kita di sorga. Di bumi ini kita dibentuk Tuhan. Oh saudaraku, menjadi segambar dengan Dia. Di sorga saudaraku menanti upah yang kekal selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Kenal saudaraku Tuhan kita. Sama seperti Daud, dia kenal. Siapa kau dia? Berani-beraninya. Kita juga berkata demikian. Kalau ada orang-orang ataupun keadaan-keadaan yang demikian, siapa kau? Yesus itu lebih besar daripada semua. Amin. Dalam penyakit, namanya apapun lebih besar dari Yesus. Kita percaya
ujung-ujungnya jatuh kepada perempuan-perempuan ya yang jadi istrinya yang 1000 orang banyaknya itu, dan tidak bisa ya mengikuti Daud. Saudara lihat, tidak ada dikatakan, maka Tuhan berkata Salomo orang yang mengasihi tidak, Salomo orang yang berkenan tidak. Tuhan memberkati Salomo karena Salomo minta hikmat, dia berikan hikmat. Tetapi heran juga saudaraku, hikmat yang berkata ajarlah anakmu pada waktu muda firman Tuhan, jalan Tuhan. Sudah tua dia tidak menyimpang, dia sendiri sudah tua menyimpang. Janganlah kita saudaraku, saya harus ini saya berkata kepada saudara, benar, menerobos. Saya sendiri harus menjadi pelaku firman. Semua kita harus pelaku firman. Haleluya. Firman ini untuk kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, saudaraku. Hari Yesus datang untuk memberikan kita hidup berlimpahan. Percaya saudara? Amin. Yesus datang untuk tinggal dalam kita. Percaya saudara? Amin. Yesus datang untuk mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Percaya saudara? Sama seperti Daud mengurapi, sama seperti Daud menang, sama seperti Daud selalu disertai Tuhan. Hal yang sama jadi kepada kita. Jadi harapkan, percayai dan terima, alamilah penerobosan dalam hidup kita, kemenangan dalam hidup kita, berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita, dan menjadi terang kemuliaan dalam dunia yang gelap ini. Kalau saudara, dunia ini tidak bisa melihat terang Tuhan, ya. Tuhan tidak bukan jalannya Tuhan dari sorga dibukanya pintu sorga. Orang-orang dunia ini aku lihat enggak. Tuhan memakai saya dan saudara, memakai tubuhnya, memakai gerejanya, memakai anak-anaknya, sehingga orang akan berkata, kalau kita bersehati semua, Yohanes 17 berkata, maka dunia akan melihat bahwasanya Bapa di sorga mengutus Yesus dari juru selamat. Dan dilihat orang, betul lah Tuhan Yesus itu. Nah, kita saling mengasihi, kita saling bersehati, kita satu dengan yang lain, saling menyokong, saling menolong, saling mendukung. Mazmur 133 berkata, betapa baiknya, betapa eloknya kalau saudara seiman, sama-sama rukun. Kesanalah Tuhan mencurahkan berkat dan keselamatannya. Amin. Jadi saudara kenal Tuhan kita, kenal kita. Jangan bertengkar, mari bersehati selalu. Dan semua mengalami terobosan. Jangan lagi tinggal di dalam manusia lama seperti Saul, kalah, menang seperti Daud. Kalau pernah berdosa, bertobat saja. Tidak ada persoalan yang 5 kali kalah, 5 kali bertobat, daripada sekali kalah dan tidak bertobat. Itu yang bahaya. 1000 kali, 490 kali ampuni kata Tuhan, saudaramu. Berarti Tuhan bisa mengampuni lebih dari 490 kali kita bersalah. Karena Dia jauh lebih pengampun daripada kita. Amin. Kalau Tuhan saudaraku, di dalam Alkitab ini dikatakan, kalau ada orang tidak memeliharakan keluarganya, ya anak tidak peliharanya mamanya, tidak peliharanya neneknya, ya orang yang harus tanggung jawabnya. Dia lebih dari orang kafir, lebih dari orang yang tidak percaya. Mengerti saudara itu? Tuhan itu, kita ini anaknya. Kalau tidak dipelihara saja, masih kan Tuhan lebih dari orang tidak percaya. Tentulah Tuhan menjaga, memeliharakan kita. Kita ini yang harus tahu siapa Dia, sayang. Kita ini harus tahu siapa kita. Kalau apa di bumi kita tahu, minta uang sekolah, minta ini. Bapak di surga jauh lebih baik dari Bapak di bumi. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah menjadi orang kafir yang tidak peduli kepada anak. Dia sangat peduli kepada kita. Hari ini saya dan saudara bertambah teguh hati kita. Apapun yang datang kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tadi sudah kita baca dalam Roma 8. Kuasa di atas, kuasa di bawah, kuasa di makhluk apa saja, pemerintahan Yuda, pemerintahan yang dulu, pemerintahan sekarang, semuanya itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Dia penolong kita, Dia pada pihak kita. Siapapun tidak bisa menang kita. Bagian kita lagi-lagi bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Haleluya.
saudara mengerti firman Tuhan ini? Punya imankah saudara? Bahwa Tuhan memeliharakan saudara? Tuhan menjaga saudara? Tuhan menolong saudara? Tuhan membuat saudara bisa menerobos keadaan hidup saudara? Halangan manapun hidup saudara, bidang apapun itu, Tuhan bisa membuat saudara menerobos. Tuhan membuat aku menerobos musuh-musuhku. Demikian Daud berkata, demikian dia berkata. Apa saja, persoalan pribadi saudara, persoalan rumah tangga saudara, saya ulangi, persoalan kesehatan saudara, persoalan keuangan saudara, studi saudara, bisnis saudara, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Ada Tuhan yang mengasihi saudara. Ada Tuhan yang memeliharakan saudara. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Ada Tuhan yang siap mendengar dan menjawab doa saudara. Ada Tuhan menjadikan iman saudara. Haleluya. Ini virus corona, ya, semua orang takut. Saudara takut? Oke, kalau saudara takut, ada firman Tuhan berkata, bahwasanya penyakit menular tidak punya kita. Saya itu. Bagian kita kerjakan, apakah itu? Kalau kata Pak Jokowi kita harus bersih saja lah. Haleluya. Jokowi ataupun Menteri Kesehatan berkata, jaga kesehatan, jaga kesehatan. Amin. Gampang mereka katakan saudaraku, paling tidak harus tidak boleh stres, harus cukup tidur, cukup olahraga, makan yang baik. Itulah pengetahuan dari manusiawi, berikan Tuhan kepada manusia. Kerjakan yang baik. Dengar saya, jangan malas. Haleluya. Kalau malas, kemiskinan segera menyerbu. Malas kerja, kemiskinan materi. Malas belajar, miskin kepintaran, bodoh. Malas melayani, malas bertumbuh rohani, tetap anak-anak rohani. Malas bersih-bersih, hidup sehat, miskin secara badani, sakit. Saudaraku, yang mana pun itu, mari bersungguh-sungguh. Jangan malas, rajinlah kita. Rajin rohani, rajin badani, rajin cari uang. Saudaraku, ya. Haleluya. Saya katakan rajin cari uang lalu kemudian meninggalkan, bukan, ya. Kalau memang ada waktunya saudara di situ, jangan buang waktu. Kalau memang waktunya saudara melayani, jangan buang waktu. Kalau waktunya tidur dengan baik. Kalau waktunya makan, jangan gara-gara kerja saudara tidak makan. Rajin kerjakan dengan baik, itu bagian kita. Berikan Tuhan kita hikmat seperti ini. Haleluya. Dokter-dokter tahu, dulu zaman saya tidak ada itu hati, tidak ada MRI, tidak ada itu ultrasound USG, tidak ada zaman kami. Semuanya dia dengan mata, yang paling segera dengan laboratorium. Sekarang itu diberikan Tuhan, itu Tuhan yang memberikannya kepada dokter, bukan setan. Setan mau mencuri kesehatan kita, Tuhan mau memberikan kesehatan kita. Lalu Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu untuk menolong kita, pakai dengan baik. Kalau dokternya berkata, oh ada sakit gula, makan ini, ya suntik ini dan begini makannya. Saudaraku, jangan malas mengikuti karena itu dari Tuhan ilmunya. Dokter itu, saya kan dokter. Bedanya dengan orang yang dia itu hanya sedikit aja, mencoba sedikit obatnya udah. Tuhan yang memberikan supaya kita pintar. Pakailah itu untuk menolong orang lain. Dan orang yang ditolong itu maulah ditolong. Nah ini virus ini saudaraku, kalau dikatakan bersih-bersih, bersihlah selalu. Haleluya. Kalau dikatakan saudaraku cukuplah tidur yang cukup, jangan begadang. Kalau tidak perlu, kecuali berdua semalaman. Tanya nggak boleh, 2 semalam nggak boleh, KKS nggak boleh, coba telepon nggak boleh, pakai WA aja semuanya. Itu namanya saudaraku seperti si Saul tadi, pakai alasan-alasan sebenarnya karena kita malas. Jangan, sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Tapi Tuhan pada pihak kita, siapa pun tidak bisa melawan kita. Jeremia 9, saudaraku, ini yang terakhir.
Jeremia 29 berkata, kalau Jeremia 29 11 apa katanya? Ya, masa depan itu pengharapan. Oke. Sekarang Jeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Contohnya kota kita ini. Dulu saudaraku, pada waktu ditembak dan dibom itu, kota kita ini, ya, gereja-gereja lain datang kepada Pak Munti, berkata, Pak Munti kita berdoa. Seluruh hamba-hamba Tuhan kita kumpul kita berdoa. Kalau Bapak DKI pun ditembak, ya memang Tuhan merasa Bapak cukup layaklah untuk menerima aniaya seperti itu. Tapi Pak, kayaknya kami pun akan kena giliran juga. Mari kita berdoa supaya itu semua dibatalkan. Supaya segala roh jahat itu supaya diusirkan dan tidak mengganggu gereja. Lalu berdoalah saudaraku, dan saudara lihat hampir tidak ada lagi. Dan kalau ada pun tidak berbahaya. Ya, hampir tidak ada lagi saudaraku. Dan Kak, waktu itu berdoa tiap hari saudaraku, buang kenangan. Bulan-bulan dari pagi sampai sore disambung lagi doa keliling kota, doa keliling saudara, seluruhnya kota ini tiap malam, tiap hari. Mengapa? Karena kalau ada saudaraku, kalau kita hanya berdoa saja, ya GKI tidak ditembak coba, GKI tidak ditembak, oke lah, GKI tidak ditembak. Tapi kalau ditembaknya semua gereja lain kan kita pun ikut juga. Kalau ditembaknya orang-orang lain sekitar kota ini kan kita kan terkena juga. Tapi kalau sejahtera semuanya, kita pun kan ikut sejahtera. Makanya jangan kita aja doakan semua. Doakan kota ini bebas daripada virus. Doakan semua pemimpin-pemimpin kita diberi Tuhan hikmat untuk mengurus semuanya, sehingga negeri ini bebas daripada virus. Doakan sungguh-sungguh kesejahteraan kota ini, kesejahteraan negeri ini, supaya itu juga menjadi kesejahteraan kita. Kenapa kita melakukannya? Bukan karena kita egois, dan kita mengasihi. Kita mengasihi semua orang, dan kita tidak mau dia juga mendapat penyakit menular. Kalau kita baca Mazmur 91, kita tidak dapat penyakit, tapi kita mau semua orang Medan ini semua tidak ada yang kena virus. Indonesia ini tidak ada yang kena virus. Yang kena virus biarlah sembuh. Yang lainnya berhentilah itu bekerja. Dari mana? Mari kita berdoa. Sesudah berdoa, mari sungguh-sungguh kerjakan apa yang kita tahu. Kalau firman Tuhan, kalau Bapak katakanlah saudara di sekolah saudara katakan jangan tutup sekolah kalian, tutup, pakai masker, tidak ada sulitnya. Haleluya. Jangan malas, jangan bandel. Haleluya. Kenapa saya ngomong itu? Ya saudaraku, ya. Mungkin karena saya dokter ya. Kalau bukan itu, karena saya rindu saudaraku. Saya melihat bagaimana orang ketakutan semuanya. Saya rindu orang semua merasakan damai sejahtera. Ya, bumi ini penuh dengan damai sejahtera. Bukankah kita semua mau diberkati dengan damai sejahtera? Mari kita ambil bagian kita, berikan kontribusi kita. Kita tidak selalu ditulari oleh virus, dan kita tidak menularkan virus, dan kita menolong supaya orang lain juga tidak dikontak, tidak ditularkan virus, dan doa-doa kita dijawab Tuhan supaya aman, semua terpelihara, sejahtera, baik kota ini, baik negeri ini. Amin. Saya saudara Tuhan mendengar doa. Mari kita berdiri, kita baca Mazmur 91. Biar Tuhan mendengar doa kita dan mendengar iman kita, dan jadilah kepada kita. Mazmur 91, semuanya kita mengakukannya, mendoakannya. Sudah dapat? Ya. Ya, saudara baca di depan kalau tidak ada saudara. Kita ganti dengan orang dengan aku, saya. Siap? Ya. Mari kita mulai. Saya yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan saya dan buku bertahan saya, Allah saya yang saya percaya. Sungguh, Ia yang akan melepaskan saya dari burung, dari sampah busuk, dengan tempatnya yang melindungi saya. Saya
usahakan. Saya Tuhan akan menumbuhkan saya dan memuliakan saya. Dengan umur akan Tuhan kenyangkan saya dan akan memperlihatkan kepada saya keselamatan daripada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Jadilah ini kepada kami. Siapa yang percaya katakan namanya 3 kali berdoa. Saya nggak saudara ini jadi. Yang angkat tangan kita katakan. Oh Tuhan Yesus, saya percaya. Mazmur 91. Segala penyakit menular, virus corona tidak mengenai saya. Saya aman dalam lindungan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, saya percaya. Saya bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan dicurahkan seperti Daud. Saya selalu menang dalam semua perang rohani. Dalam keadaan jalan saya yang memerlukan terobosan, memerlukan kemenangan, memerlukan perubahan, memerlukan kelimpahan berkat. Saya percaya. Saya bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Maka Tuhan akan menjadikannya seperti Daud disertai oleh Tuhan. Saya juga disertai Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu menolong saya. Tuhan pada pihak saya. Saya selalu berkemenangan. Siapa yang percaya katakan amin 3 kali. Jadilah kepada saudara yang percaya. Saudara semuanya berubah, dapat terobosan baru sepanjang minggu ini bahkan seterusnya. Kemenangan yang selama ini belum saudara dapatkan, biarlah saudara dapatkan. Keadaan saudara yang selama ini tidak berubah, biarlah mulai berubah. Dimulai dari kita yang berubah. Dan kita sanggup mengadakannya karena ada Roh Kudus dalam kita. Kita suka cita saudara mengadakannya karena Tuhan kita sangat mengasihi kita. Siapa yang percaya Tuhan sangat mengasihinya? Katakan Tuhan Yesus terima kasih.